Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindial Al-Nursi dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 2310130210009. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan rawa pasang surut di sektor pasar terapung. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pergerakan air di permukaan sungai akibat pergerakan bulan, terdiri dari lahan subat masam dan lahan gambut. Upaya meningkatkan produksi pangan bersifat mutlak, mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran untuk diversifikasi pangan, tuntutan kualitas dan bahan pangan, dan keinginan untuk menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, lahan pasang surut juga memiliki nilai ekologis yang tinggi, seperti berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, penyerap karbon, dan habitat berbagai flora dan fauna khas. Dengan mengembangkan potensi ini menjadi destinasi wisata, dapat tercipta sinergi antara pelestarian lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu sektor pariwisata di lahan pasang surut yaitu pasar terapung. Karakteristik lahan rawa pasang surut yang luasnya mencapai 20,10 juta hektar pada awalnya merupakan rawa pasang surut di muara sungai besar yang dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas laut dan di bagian agak kedalaman. Pengaruh sungai besar makin kuat hingga wilayah ini memiliki lingkungan air asin dan air payau. Dengan adanya proses sedimentasi, kini wilayah tersebut berwujud sebagai daratan yang merupakan bagian dari delta sungai. Wilayah tersebut terletak relatif agak jauh dari garis pantai sehingga kurang terjangkau secara langsung oleh air laut waktu pasang. Oleh karena itu, wilayah tersebut saat ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas sungai di samping pasang surut harian dari laut. Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran kian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai. Pemanfaatan pasar terapung dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, pariwisata, maupun pelestarian budaya. Berikut adalah berbagai pemanfaatan pasar terapung. Yang pertama, tempat perdagangan dari berbagai hasil panen atau produk mereka seperti pertanian, perikanan, rempah, dan lain-lain. Kedua, melakukan sistem barter untuk menjaga hubungan sosial antara pedagang lain. Ketiga, menjadi tempat wisata seperti kotak wisata untuk para pengunjung bisa menuju pasar terapung. Pengelolaan pasar terapung dapat dilakukan dengan cara revitalisasi sarana pendukung pasar terapung. Revitalisasi ini bertujuan untuk mempertahankan pasar terapung sebagai kearifan lokal budaya dan menarik wisatawan secara berkelanjutan. Potensi pasar terapung ini merupakan jenis wisata yang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan. Hal ini karena melalui pengembangan potensi pariwisata, pasar terapung ini, sektor-sektor usaha lain masyarakat juga akan ikut berkembang, mulai dari pertanian hingga transportasi dan perdagangan. Pasar terapung di Kalimantan Selatan memiliki potensi sebagai destinasi wisata budaya yang dapat dikembangkan, yaitu warisan budaya, pusat perdagangan, dan pengembangan sektor usaha. Kesimpulan, lahan rawa pasang surut memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks pasar terapung, lahan ini tidak hanya menjadi ruang hidup masyarakat lokal, tetapi juga wadah bagi aktivitas perdagangan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Pasar terapung menjadi simbol adaptasi masyarakat terhadap lingkungan rawa pasang surut sekaligus daya tarik wisata yang memiliki nilai budaya yang tinggi.